Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tutu Suciani dengan nomor induk mahasiswa 43043200077. Di sini saya akan membahas mengenai berbagai macam problematika dalam dunia pendidikan beserta solusinya. Sebagai pemenuhan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap orang di dunia ini. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang sudah menjadi kebutuhan primer, yang artinya pendidikan harus terpenuhi. Dengan adanya pendidikan, suatu negara bisa maju dan meningkat. Sebab pendidikan menjadi tonggak kemajuan sebuah bangsa. Oleh karenanya, suatu bangsa bisa dikatakan maju jika pendidikannya terkelola dengan baik dan mampu melahirkan bibit-bibit cerdas yang bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Jika sebuah negara mempunyai pendidikan yang cacat atau banyak permasalahan, maka hal tersebut harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan permasalahan di berbagai hal. Seperti di Indonesia ini sendiri, masih ada beberapa permasalahan yang selalu menghantui dunia pendidikan. Beberapa masalah yang masih selalu menghantui pendidikan Indonesia diantaranya yaitu yang pertama, masalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan masih menjadi persoalan yang seakan belum ada ujungnya. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan tidak jarang mengalami putus sekolah. Bukan tanpa alasan, biasanya pihak orang tua tidak bisa membayar sekolah dan mengutamakan kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Dari hal ini, masalah ekonomi menjadi faktor utamanya. Karena di Indonesia ini masih terhitung biaya pendidikan yang tinggi. Lalu yang kedua, masalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Fasilitas pendidikan juga kerap kali menghambat kegiatan belajar mengajar, sebab banyak sekolah-sekolah yang bangunannya tak layak pakai. Atau kurangnya fasilitas seperti meja belajar, kursi, buku, maupun perlengkapan teknologi. Hal-hal tersebut tentu saja bisa menghambat kegiatan belajar mengajar, sehingga sistem pendidikan di sekolah tersebut kurang optimal. Lalu yang ketiga, masalah kekurangan guru yang terlatih. Guru merupakan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di antaranya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi anak didiknya. Jika guru yang mengajar kurang terlatih, maka proses belajar bisa terhambat. Permasalahannya bisa bermacam-macam. Misalnya, guru tidak bisa menyampaikan materi pelajaran dengan baik atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar. Permasalahan tersebut bisa membuat siswa tidak dapat mendapatkan ilmu, pengetahuan secara maksimal dari gurunya. Yang keempat, kurangnya bahan belajar. Permasalahan selanjutnya adalah bahan belajar atau buku yang tidak memadai. Hal ini membuat para siswa tidak mempunyai buku pelajaran untuk mengikuti pelajaran di kelasnya. Padahal, agar kegiatan belajar di kelas bisa optimal, siswa memerlukan buku pelajaran, latihan, dan berbagai fasilitas yang bisa menunjang aktivitas belajar yang lebih baik. Tidak hanya siswa saja, guru juga membutuhkan bahan untuk mengajar di kelas. Dengan melihat berbagai masalah dalam dunia pendidikan tadi, lalu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya? Secara garis besar, ada dua solusi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu solusi sistematik. Solusi sistematik merupakan solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Perlu dicatat, sistem pendidikan berhubungan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan di Indonesia saat ini merupakan konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Solusi yang kedua yaitu solusi teknis. Solusi yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Misalnya adalah penyelesaian masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi teknis ini dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Misalnya untuk kualitas guru yang rendah, solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan membiayai guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga melakukan berbagai pelatihan sehingga kualitas guru bisa meningkat. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.